Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri dong pasti. Seperti biasanya di sini kami akan menceritakan lagi pengalaman mistis dari pemirsa kawan kumis. Oke. Tapi ini tuh cewek nih yang ngirim ceritanya. Cewek ya now. Oh, udah main aja loh. Jadi ini tuh yang ngirim bernama Selvia. Selvia. Dari namanya itu sangat cantik dan menawan sih. Memang ini tuh Mbak Selvia orangnya cantik, tapi sayangnya dia mengalami kisah mistis gitu. Kejadian di luar nalar ya. Betul, ini tuh banyak kejanggalannya juga, Oke. banyak keanehannya juga. Nah, pada saat ia di rumah sendirian dan keluarganya tuh pergi ke luar kota. Aduh, padahal calling gua ya, jadi bisa nemenin. Gua ajakin dong. Waduh. Oke, lanjut. Bercanda. Bercanda, Oke. Mungkin sebelum ke ceritanya kita lewati dulu ya setelah yang satu ini. Oke. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Nah, sebelum ke ceritanya, gua jelasin dulu nih latarnya ya. Oke. Jadi Mbak Selvia ini tuh adalah seseorang mahasiswa. Mahasiswa di Dia kampus di Bandung. Kota Bandung ya. Dan dia ini tinggal di Bandung juga. Daerahnya dia menyebutkan nih, jadi boleh disebutkan ya. Dia itu tinggal di Antapani, Dri. Antapani. Di Antapani. Dia itu Antara berumur cinta tapi tewani. anjay. Cijerah non, cintaku takkan menyerah. Edi. Habisnya Cibastra. Cintaku tewas dengan asmara. Iya. Oke lah, lanjut. Jadi Mbak Selvia ini tuh berumur 23 tahun. 23 tahun. Wah, masih muda Masih ya. muda berarti ya beda setahun sama gue bisa kali. Ada barangkali. Ada barangkali. Jadi dia itu mengalami kisah mistisnya pada saat di rumah sendirian. Karena pada hari itu keluarganya memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya yang berada di Jakarta. Oke. Jadi Mbak Selvia ini seorang diri. Mulai tuh ditinggalkannya dia pada hari Selasa malam lah. Selasa malam. Kenapa dia nggak ikut aja gitu Nah, karena dia adalah seorang mahasiswa di Bandung, jadi dia tidak ikut karena banyak tugas dan ada kuliah juga keesokan harinya. Jadi yang pergi tuh hanya orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya tuh dua adiknya gitu. Dua adiknya. Cowok cewek. Oke. Nah, pada saat itu ia ditinggal sama keluarganya dan ia dikasih pesan untuk jaga rumah. Jadi kalau mau main jangan jauh-jauh. Sekiranya ada teman gitu, ya main di rumahnya aja. Tapi teman ceweknya ya. Udahlah. Mending lu aja nih yang baca, terusin. Gua buka slide. Oke, siap. Jadi Mbak Selvia ini Selvia. Selvia ya? Bener salah maca. Oke, Mbak Selvia ini tuh anjir cantik juga ya. Pada saat hari pertama ia ditinggalin nih. Dan di situ tuh memang keluarganya berangkat pada ya siang hari lah. Nah, malamnya sudah pasti dia sendirian nih. Sebenarnya sih dia juga emang agak merasa takut lah sendirian tuh. Di sini dia ngechat salah satu sahabatnya nih, cewek. Ya, meminta untuk ditemani lah gitu. Cuman sayangnya si teman atau sahabatnya ini tuh nggak bisa karena memang ya pokoknya nggak bisa aja lah gitu. Karena pacaran. Mungkin terpaksa lah dia ini ya udahlah gitu memutuskan ya nggak apa-apa lah sendiri juga gitu. Jadi memberanikan diri lah gitu. Mau gak mau ya. Mau nggak mau. Nah di sini tuh dia
biasa lah ya menonton TV gitu kan. Nah, cuman ketika ia sedang menonton TV, di sini nih mulai agak ada gangguan kecil lah. Gitu. Gangguan kecilnya itu ketika dia berada di ruang TV lah ya. Di sini dia mendengar ada suara pintu kamar mandi yang kebuka. Nah. Dan ketika ia lihat ke arah kamar mandi, di situ bener pintunya tuh ya kebuka gitu, dan yang ia takutkan itu ketika ia lihat masih gerak tuh pintunya tuh. Di sini karena dia takut, dia matikan televisinya, dia langsung bergegas lah ke atas untuk menuju ke kamarnya nih. Ketika di kamarnya dia menelpon ibunya nih dan menanyakan ya berapa lama tuh di Jakarta gitu. Nah, menurut ibunya nih bilang perkiraan 3 harian lah, 3 hari atau sampai 4 hari gitu. Karena memang ada acara juga nih. Gitu. Ya Mbak Selvia ini agak mulai khawatir lah karena aduh lama banget Gua gitu kan. ketakutan harus sampai 3 hari gitu. Nah, betul. Terus katanya dia di sini menelpon apa ya, PDKT-nya. PDKT-nya. Setelah selesai menelpon ibunya kan, dengan masih ya rasa khawatir, betul kata lu, di sini dia menelpon PDKT-nya nih Dengan maksud untuk menemani dia ya. Gitu. ya betul Di telepon. ditelepon. Nah, di sini PDKT-nya tuh bilang ya udahlah, orang 3 hari ini gitu kan, ya sebentar lah gitu, Sabar gitu kan. sabar. Nah, cuman Mbak Sylvia bilang ya yang ngerasain takutnya tuh kan gua, bukan lu gitu. Ya udahlah gitu kan, daripada kamu takut gitu kan, aku kirimin makanan aja lah gitu lewat ojek online. Perhatian sekali. Perhatian sekali ya. Biasa lah ya. Di sini singkat cerita sudah datang lah pesanan itu tuh. Ketika Mbak Sylvia ini ke bawah Untuk mengambil orderan itu ya. untuk mengambil orderan itu, di sini dia sudah mengambil dan masuk kembali nih, masuk ke rumahnya. Sontak di sini tuh dia dikagetkan nih dengan suara air yang keluar dari keran tuh. Nah, di sini dia ya takut banget karena pada saat dia turun itu suara air nggak ada. Nah, tapi pas Balik dalam lagi, di sini tuh ya tiba-tiba air kerannya nyala yang di dalam kamar mandi. yang di dalam kamar mandi. Padahal tidak ada siapa-siapa ya. Betul. Nah ini nih banyak kejadian kayak gini seperti yang gua alamin tuh kemarin-kemarin. Tapi nantilah gua ceritain ya. Iya nanti di akhir cerita lah ya. Kalau enggak nanti di episode selanjutnya aja. Episode selanjutnya aja. Lanjut Oke. dulu. Mbak Sylvia ini bergegaslah ke kamar mandi. Mau nggak mau lah ya, dia yang ngecek juga gitu. Ketika ia cek, ternyata benar nih, keran airnya tuh nyala. Nah, dia udahlah tutupin keran airnya. Dan kalau misalkan dipikirkan secara logika sih, kok kalau misalkan nggak ya gara-gara hal yang misalkan kegeser atau gitu kan. Geser sama apa lagian? Ini kan ya bisa aja gitu kebukanya sedikit, ini itu kebukanya banyak gitu, seolah-olah kayak yang diputerin. Nah, cerita dia tutup sambil ketakutan tuh, dia lari ke kamarnya. Nah, di sini Mbak Sylvia ini tuh menelpon kembali PDKT-nya ya untuk memberitahu lah bahwa ini tuh udah sampai nih gitu. Nah, ketika ia telepon, di sini dia meminta ditemani lah ya, sambil makan tuh pengen ditemenin oleh PDKT-nya nih. Nah, ketika makan, ketika cerita ya udahlah beres semuanya, ia tidur. Keesokan harinya nih, dia ini biasa aktivitas paginya ke kampus biasa lah. Sore harinya dia datang bersama sahabatnya nih. Dan di sini sahabatnya berniat untuk menemani Mbak Sylvia inilah. Di sini ya Mbak Sylvia agak
ya agak tenang lah, nggak terlalu khawatir Karena ada gitu. teman ya. Karena ada teman. Tapi di sini ada gangguan lagi nih. Ada. Berarti yang kemarinnya mah itu hanya segitu lah ya gangguannya di hari pertama gitu. Ya betul. Nah di sini tuh sekitar pukul 5 sore lah. Dia ini beserta temannya atau sahabatnya tuh sedang curhat lah gitu kan. Cuman ketika mereka curhat, seketika pintu lemari yang di kamarnya ini tiba-tiba kegeser sendiri atau kebuka sendiri. Nah di sini mereka berdua ngeh dengan pintu yang kebuka itu gitu, pintu lemari yang kebuka itu. Dan langsung saling lihat-lihatan gitu ya. Nah, Kayak yang wah, betul. Mereka udah agak tegang nih. Cuman Mbak Selvia ini ya berusaha untuk mencairkan suasana mencairkan ya. suasana. Ya udahlah gitu. Dia tutupkan lagi pintu lemarinya. Ya ngobrol lagi, dan di situ tuh ketika ngobrol lagi tuh merasa ya canggung juga, soalnya Udah nggak enak. udah ya. nggak enak perasaan. Berarti ini gangguan masih berlanjut ya. Masih berlanjut padahal masih pukul 5 sore itu. Nah, Ya. di sini ketika ya pukul 7 malam mereka berdua ini tuh ya berniat untuk makan malam lah. Ketika mereka makan di sini, salah satu kursi di meja makan tuh kegeser sendiri. Nah, dan itu tuh tepat pada saat mereka berdua ya melihat bareng lah gitu. Masuknya ini poltergeist ya. Ya betul. Ini tuh berarti dia tuh tidak ditampakkan sosok tapi kayak dijailin gitu ya. Iya dijailin. Terus-terusan. Nah di sini temannya tuh makin ya mungkin ngerasa takut lah ya. Mbak Selvia ini karena udah ngeh kalau temannya ini ya merasa ketakutan lah gitu. Meskipun tidak ditunjukkan gitu. Mbak Selvia ini ya udahlah kita makannya di atas aja yuk gitu, sambil nontonnya di atas aja di kamar aku gitu. Nah ketika mereka berdua makan sambil nonton film, di sini temannya tuh mendadak ditelepon oleh ibunya dan disuruh untuk segera pulang karena adiknya tuh kan memang lagi sakit, jadi nggak ada yang ngejagain. Ya intinya disuruh untuk menjagain adiknya lah gitu. Nah karena hal yang lebih urgent lah ya ini tuh, ya udahlah dengan berat hati ya nggak apa-apa lah gitu kan, sendiri juga gitu. Nah, singkat cerita Mbak Selvia ini mengantarkan temannya ke depan rumah. Ya biasalah ya ketika sudah di depan rumah temannya tuh ya pamitan dan meminta maaf juga karena nggak jadi menginap lah gitu. Yang awalnya mau menginap ini tuh nggak jadi ya. Nggak jadi, Dan ya. akhirnya Mbak Sylvia ini sendirian lagi. Nah cuman ketika temannya ini udah pulang, di sini Mbak Selvia sedang menguncikan pagar. Dia ini merasa kayak diperhatikan di arah belakang gitu. Cuma ya udahlah dia hiraukan. Dan memang di sini dia masih berpikiran ya masih khawatir lah gitu karena dia sendiri nih gitu kan. Nah, cerita dia masuklah ke dalam rumah nih. Nah, dan bergegas untuk ke kamarnya karena udah merasa takut kan. Cuman ketika di tangga di sini itu dia melihat kayak ada bayangan melewat gitu, ngelewat kayak gitu aja gitu. Nah karena dia udah ngeh dan ya pokoknya dia ini melihatnya sangat jelas bayangan itu tuh, buru-buru lah langsung ke kamarnya nih. Dan di kamarnya tuh udah nggak mikir apa-apa, dia diselimut, dia ngumpet lah gitu Posisi kan. pada saat itu yang dia rasakan ya mungkin hanya takut ya, nggak Iya. mau kayak ngecek atau gimana gitu. Nggak, udah pokoknya itu udah fix takut banget lah Takut gitu. ke kamar dan akhirnya mau memutuskan tidur gitu ya. Nah, cuman ketika dia ini sedang sembunyi di dalam selimut gitu, Ya. dia ini mendengar suara kayak gaduh. Ya kayak berisik gitulah di bawahnya. Agak ngeh tuh ketika
dia ini mendengar suara adiknya nih. Suara adiknya kayak ya lagi bercanda lah. Oh, berarti berisiknya tuh di lantai bawah. Di lantai bawah. Bangun lah dan merasa agak tenang nih. Nah, di sini dia ke bawah dan ternyata keluarganya udah pada datang nih. Nah. Di sini udah agak ya udahlah, tenang banget di situ tuh. Udah datang, berarti ini tuh di hari kedua ya Di hari datangnya. kedua, Berarti ya, datang lebih cepat. lebih gitu. cepat gitu. Nah, akhirnya gitu kan Pulang juga. pulang juga dan Mbak Safia ini juga menanyakan ke orang tuanya, kok udah pulang lagi gitu kan. Nah, tapi di sini katanya orang tuanya itu karena capek mungkin ya, jadi dia langsung masuk ke kamar gitu ya untuk tidur ya. Untuk Jadi tidur. nggak banyak ngomong juga Iya, ya. betul. Si adiknya juga sama ke Sama. kamarnya gitu. Nah, di sini Mbak Safia ya udahlah. Yang penting Mungkin, udah yang pada penting udah pulang ya. udah ada temen lah gitu kan. Di sini Mbak Sylvia bergegas lagi ke kamar dan hati udah agak tenang tuh. Di sini dia ketika di kamar ya dia melanjutkan nonton filmnya. Gue juga dengarnya agak ikut tenang juga ini. Kebayang. Udahlah gitu. Ketika di sini tuh dia tidak sengaja ketiduran. Nah, dengan ya mungkin nonton filmnya udah ngantuk juga jadi ketiduran. Dia ini bangunnya pagi besoknya nih. Nah, besoknya tuh ya dia sedang ya biasalah mempersiapkan sarapan lah gitu. Dan emang dia ini ngeh juga, oh kan keluarganya udah pada datang nih. Cuman pada saat pagi itu tuh nggak ada aktivitas Gak ada gitu aktivitas kan di ya, dalam rumah itu tuh. betul, dan mikirnya oh mungkin masih capek gitu kan. Jadi Mbak Sylvia ini berniat untuk mempersiapkan sarapan mereka nih atau keluarganya gitu. Ya. Nah, setelah selesai di sini Mbak Sylvia ya mengetuk-ngetuk pintu kamar orang tuanya untuk memberitahu kalau Sarapan sudah siap. sarapan ini udah siap nih gitu kan. Cuman ketika diketuk-ketuk tuh kok nggak ada respon sama sekali gitu. Yang biasanya ya Ada suka sautan ya. Nah, di situ juga katanya sampai dibuka ya pintunya. Betul nah. Dan ketika ia buka di sini tuh nggak ada orang tuanya. Ya dia ini mikirnya oh mungkin orang tuanya ya mengantarkan adiknya lah Ya. ke sekolah. Karena gitu. seperti biasanya seperti itu ya. Nah, tidak berpikir panjang di sini Mbak Sylvia ya udahlah sarapan sendirian nih. Ketika ia sarapan, dia nggak lama dia ini mendengar suara gerbang yang dibuka. Nah, dia ini menghampiri ke depan rumah. Dan ternyata itu tuh ya orang tuanya. Di sini tuh dia menanyakan, "Oh, udah nganterin si adek?" Cuman anehnya tuh respon orang tuanya kok kayak yang aneh ya. Soalnya Heran ya. diiringi dengan pertanyaan itu tuh dua adiknya tuh menghampiri atau keluar dari mobil orang tuanya tuh. Nah, jadi ada ya Jadi posisinya ada. tuh, gitu. Nah, di sini Mbak Sylvia agak aneh juga. Bertabrakan lah ya. Bertabrakan. Mikirnya. Lah bukannya nganterin si adek, apaan sih kamu ngaco banget, orang baru nyampe juga dari Jakarta. Nah di sini Mbak Sylvia, Anjir. iya bingung lah, aneh juga kok baru datang ternyata gitu kan. Bukannya malam itu udah pulang Udah pulang. dan sempat berkomunikasi juga kan? Iya, nah di sini Mbak Sylvia ya udahlah, mending ngebantuin dulu lah barang-barang dari orang tuanya ini karena memang kelihatan ada oleh-oleh juga tuh. Nah ketika di dalam, di sini tuh dia menanyakan Menanyakan lagi, Bro. iya menanyakan ke orang tuanya. Lah bukannya semalam tuh Papa sama Mama udah pulang? Lah, si Ade malah nanya-nanya gini lagi. Udah tahu dia tuh baru datang hari itu ya. Ya betul.
Nah di sini ya dengan heran dan kebingungan juga. Sambil kekeh juga ya. Iya sambil kekeh. Orang bener kok kemarin tuh papa sama mama sama adik-adik juga udah pada datang ke sini gitu. Dan malahan masuk ke kamar juga gitu. Nah di sini tuh mereka ya berdebat lah karena bahasa Selvia juga ya yakin betul kalau orang tuanya tuh semalam udah datang. Nah, di sini orang tuanya ya udahlah daripada berantem gitu kan, udah cek aja CCTV. Orang papa sama mama belum datang semalam tuh. Gak mungkin juga ngebohongin gitu. Heeh. Nah, di sini mereka ya udah memutuskan untuk ngecek CCTV itu di komputernya. Nah, ketika dicek itu tuh bebarengan sama orang tuanya nih. Mereka bertiga tuh ngecek dari awal pada saat Mbak Selvia ini nganterin temannya ke depan rumah Untuk pulang ya. untuk pulang, dan itu memang ada. Terus di sini tuh ya beberapa menit kemudian mereka ngelihat Mbak Selvia ini tuh kayak menyambut seseorang, cuman nggak ada apa-apa tuh. Jadi hanya tingkahnya aja gitu. Hanya tingkahnya aja gitu kayak nyambut seseorang, yang nyatanya ketika dilihat CCTV itu nggak ada siapapun gitu di situ tuh, cuman Mbak Selvia kayak ngobrol sendiri. Terus kayak yang salam gitu ya. Heeh. Anehnya tuh. Nah di sini Mbak Selvia kaget plus kebingungan lah gitu. Dari yang awalnya dia kekeh Keke tidak seperti itu, ternyata kejadiannya seperti ini. seperti ini. Dan di sini orang tuanya juga aneh juga lah dengan apa yang dikatakan oleh anaknya, yaitu tuh benar emang ada yang nyerupain orang tuanya datang gitu. Dan orang tuanya juga sempat kayak khawatir gitu ya. Khawatir. Kamu memang di sini gimana gitu? Apakah ngapain sih kamu gitu sampai kayak gini? Kan nanyain seperti itu dulu. Soalnya takutnya kan dia apa ya, berhalusinasi. Halusinasi betul. Ternyata pada saat dia merasa tenang pada malam hari itu, ternyata itu tuh sosok malahan gitu yang menyerupai orang tuanya. Dia tuh ketakutan tapi malah ditemenin sama sosok makhluk gaib Makhluk ya. gaib yang menyerupai orang tuanya. Dia tuh sampai tenang, yang padahal itu wah lebih gak tenang. Harusnya yang lebih gak tenang. Gila. Bagus juga lah ya orang hantu itu tuh, jadi tahu lah, oh ini kan lagi ketakutan nih. Gitu ya. Dan biar agak tenang ya udahlah gua nyerupain orang tuanya. Tapi caranya nggak gitu, soalnya akhirnya pas udah ketahuan dia tetap aja takut. Iya betul. Dan ini nih katanya pas di tangga itu anehnya yang dilihat sama Mbak Selvia tuh nggak kedetek ya. Nggak Yang kedetek, bayangan lewat tuh nggak. itu. Ya. Soalnya cepet banget. Betul. Cuman pada saat yang lagi masak tuh sama temennya, yang kegeser kursi meja makan, Itu ada itu ya. itu tuh ada kedetek sama CCTV. Gila ini pengalaman yang paling relate sih menurut gua. Iya. Soalnya gua pernah juga kan ditinggalin sendirian gitu di rumah sama orang tua. Dan apa ya, suka kayak ngerasa diperhatiin gitu, memang suka ada gitu. Iya pasti ada. Walaupun gua nggak diganggu seperti ini gitu. Cuman relate lah ketakutannya kayak gimana, kondisi pada saat itu kayak gimana gitu. Wah ini gila, menarik banget ini ceritanya, walaupun menyimpan kisah yang begitu seram ya. Iya betul. Ya dan menjangkalnya juga sangat banyak lah ya ini tuh. Banyak gangguan-gangguan. Mungkin dari gangguan aja si Mas Selvia tuh udah ya udahlah gitu. Cuman ini nih pengalaman ditemenin sama sosoknya nih yang beda tuh. Itu. Gila. Wah ini para kawan kumis ada yang pernah mengalami hal yang sama nggak nih? Atau enggak nih, kalau ada bolehlah dikirimin juga ya. Iya, soalnya betul. Kalau ada berarti tidak hanya Mbak Selvia ini yang merasakan hal itu ya. Tapi timingnya tuh pas banget ya pada saat temennya pulang dan sosok ini tuh datang. Dan dia juga kan ceritain ya ke temennya gitu, sampai temennya juga wah kaget gitu. Kaget ya betul. Oke, mungkin itulah ya cerita dari Mbak Selvia ini, sangat
menakjubkan ini buat buat kami. Jadi intinya lah untuk kalian semua di kondisi apapun tetaplah tenang gitu. Iya betul. Dan jangan kosong diri gitu ya. Ya, betul. Takutnya kan jadi malah kemasukan atau gimana Kemasukan gitu. ya. Apalagi posisi sendirian. Nah gitu kan, itu takut. bisa jadi mencelakakan diri sendiri kan. Selain hantu juga kalau di rumah sendirian nih ya ada perampok atau apa Nah gitu. itu Tetap berhati-hati. tetap gitu. harus berhati-hati. Ya jangan lengah lah gitu. Betul. Dengan cerita Mbak Selvia yang Serem ini gitu. serem ini dan tidak dilebih-lebihkan juga gitu kan. Sesuai lah ya. Sesuai Maaf juga dengan- kalau misalkan dalam penceritaannya ada kekurangan atau kesalahan gitu. Betul. Terutama makasih banyak banget buat Mbak Selvia udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Ya betul. Oke, mungkin segitu aja kita tutup. Ya oke, kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.